Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K yang akan segera datang. Oke. Maksud saya adalah seleksi tahap kedua yang akan segera dimulai di awal tahun 2025 ini. Oke, dalam kesempatan video ini saya akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi manajerial, oke, yang merujuk kepada Permen PAN RP nomor 38 tahun 2017. Oke, oleh karena itu buat rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe ya channel GP dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan, khususnya yang berhubungan dengan kompetensi manajerial. Oke, ya. Di dalam kompetensi manajerial itu ada 8 aspek yang dinilai ya, aspek manajerial yang dinilai. Yang pertama itu adalah kompetensi atau aspek integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga orientasi pada hasil, 4 komunikasi, dan kelima itu pelayanan publik. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain, serta 7 adalah pengambilan keputusan, dan 8 adalah mengelola perubahan. Nah, dalam video kali ini kita akan memfokuskan pada kompetensi 1 saja ya, integritas. Ya, oke. Mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, ketika Anda mengendarai motor atau mobil, pernahkah Anda menerobos lampu merah? Pilihan jawabannya adalah A, kadang-kadang, khususnya ketika jalanan sepi dan saya yakin aman. B, pernah karena saya sedang terburu-buru dan situasi jalanan sepi dan tidak berbahaya untuk saya, makanya saya menerobos. Oke, Charlie, kadang-kadang karena ada cukup banyak pengendara lain yang juga melakukan hal yang sama. Delta, tidak pernah sama sekali. Dan E, jarang. Oke, silahkan kalian pause dulu dan jawab soal nomor 1 sampai nomor 4 ini. Oke, kalau sudah, ya, kalau Sobat KP semuanya sudah menjawab, mari kita cocokkan antara jawaban Anda dengan jawaban yang benar yang ada di video ini ya. Oke, mari kita lihat nomor 1 ya. Ketika mengendarai motor atau mobil, pernahkah Anda menerobos lampu merah? Jawaban yang bernilai 5 adalah delta. Iya. Untuk analisisnya dan alasannya nanti kita bahas di bagian belakang ya. Oke. Berikutnya, nomor 2. Apa yang Anda lakukan ketika adik atau anak Anda yang masih kelas 3 SMP hendak meminjam motor Anda untuk membeli buku di toko buku yang terletak di tengah kota? Pilihan jawaban yang bernilai 5 untuk soal ini adalah ya, Charlie tidak meminjamkannya atau tidak meminjaminya dan menjelaskan alasannya. Oke. Berikutnya soal nomor 3. Ketika Anda hendak menghadap kepala sekolah di kantornya, Anda menemukan ia sedang merokok. Apa sikap Anda? Jawaban yang bernilai 5 adalah tetap menghadap dan mengingatkannya bahwa merokok di lingkungan sekolah dilarang undang-undang. Oke, berikutnya soal nomor 4. Apa yang Anda lakukan agar tidak terjadi KKN di unit kerja yang Anda pimpin? Jawaban yang bernilai 5 adalah menjadi role model perilaku anti KKN dan selalu mengingatkan anggota untuk tidak melakukan KKN di setiap kesempatan. Ini 4 soal yang pertama. Bagaimana rekan-rekan? Sudah benar semuanya? Oke, kalau yang sudah benar semuanya, mari kita lanjutkan ke 4 soal berikutnya. Iya, silahkan di-pause dulu dan kemudian dijawab. Baru nanti kita cek jawaban Anda dengan jawaban saya ya. Oke. Soal nomor 5, kalau sudah mari kita cocokkan bersama apakah jawaban Anda sudah bernilai 5 atau masih bernilai 4 atau 3 atau bahkan bernilai 1. Coba kita lihat bersama ya. Soal nomor 5, menurut Anda ASN yang berintegritas adalah yang iya. Jawaban yang bernilai 5 adalah Charlie, bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Penjelasan tolong ditunggu selanjutnya.
Ya, soal nomor 6, jawaban Anda apa? Ya, ketika Anda ditegur oleh atasan karena melanggar fakta integritas, apa yang Anda lakukan? Iya, jawaban yang benar adalah Charlie mendengarkan teguran atasan tersebut ya sebagai feedback yang konstruktif. Baik, kemudian soal nomor 7. Jawaban yang benar adalah apa yang Anda lakukan ketika seorang rekanan kantor Anda memberi dengan ikhlas sebuah hadiah kepada istri Anda sebagai tanda terima kasih atas pekerjaan yang ia dapatkan dari kantor Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Iya. Meminta istri atau suami atau anggota keluarga yang lain untuk menolak atau mengembalikannya. Oke. Soal nomor 8. Iya. Anda adalah seorang kepala sekolah. Adik Anda yang anaknya belajar di sekolah Anda meminta Anda untuk memberikan nilai bagus yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sikap Anda? Iya. Jawaban yang benar adalah Eko. Iya. Ya. Jadi dengan jawaban-jawaban tersebut tadi, kalian bisa membedakan ya, apakah Anda sudah memilih jawaban yang bernilai 5 atau masih yang bernilai 4, 3, atau 21. Menurut saya, soal-soal kompetensi manajerial ini ada rujukannya ya. Rujukannya adalah Permenpan RB nomor 37 tahun 2017 ya, sangat jelas. Di sana ada kamus kompetensi ya atau kamus standar kompetensi ASN. Jadi sebaiknya kalian merujuk ke sana ya. Oke, mari kita bahas kenapa jawabannya tadi adalah yang seperti di atas. Nah, berikutnya ini untuk bisa menjawab atau memilih jawaban yang bernilai 5, rekan-rekan harus memahami ya tentang apa itu kompetensi integritas. Nah, berikut ini adalah definisi dari kompetensi integritas. Kompetensi integritas atau integritas adalah konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi. Artinya apa? Artinya perilaku kita itu selalu selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, termasuk juga peraturan atau undang-undang yang berlaku. Oke. Berikutnya, selain konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai atau aturan, juga konsisten jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan yang lain. Serta selalu konsisten untuk menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, setiap kompetensi di dalam kompetensi manajerial itu ya ada levelnya atau ada tingkatannya. Oh, maaf ya, tadi saya salah menyebutkan Permenpan RB nomor 37 ya. Sebetulnya yang benar adalah nomor 38, maaf. Jadi menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, setiap kompetensi itu memiliki tingkat kemahiran atau proficiency level yang terbagi dalam 5 tingkatan. Nah, berikut ini adalah 5 level atau 5 tingkatan kemampuan atau kemahiran yang berhubungan dengan aspek integritas. Level 1 adalah mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Sementara level 2 itu mampu mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Ya, kalau kita perhatikan perbedaan antara level 1 dan level 2, kalau level 1 itu untuk diri sendiri, kalau level 2 itu sudah meningkat. Artinya apa? Kita itu berani atau bisa atau memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mengajak rekan kerja seperti kita. Apa itu? Bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan juga etika organisasi. Atau taat lah, patuh kepada aturan. Oke, itu level 2. Kemudian level 3-nya mampu memastikan
menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin. Nah, ini sudah beda lagi. Kalau ini tadi yang pertama sebagai kapasitas pribadi, yang kedua itu dalam kapasitas Anda sebagai bagian dari organisasi, ya. Kemudian level 3 itu adalah ini Anda sudah memiliki staf yang Anda pimpin, jadi sudah berbeda lagi. Jadi ketika Anda sudah menduduki jabatan atau punya jabatan, itu Anda harus mampu memastikan bahwa setiap anggota yang Anda pimpin itu juga bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke? Dan level 4-nya sudah makin tinggi lagi, mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan juga etika organisasi. Kemudian yang kelima, mampu menjadi role model. Yang paling tinggi itu adalah menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Oke. Ya, ini adalah 5 tingkatan. Nah, kalau kita menganalisa, kenapa jawaban yang pertama tadi nilainya atau pilihan jawaban yang bernilai 5 itu adalah tidak pernah sama sekali, ya. Kita lihat di sini. Nah, kenapa tidak yang lain? Nah, ini menunjukkan kepatuhan Anda kepada aturan atau perundang-undangan atau etika atau apapun itu, ya. Sebagai individu, ya. Aturan taat kepada aturan sebagai individu. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misalnya kalau ada soal-soal seperti ini, itu jangan dijawab sejujur-jujurnya, enggak ya. Saya yakin kalau kita semuanya ini mungkin, ya, saya meyakini bahwasanya kita semua itu pernah lah melanggar atau menerobos lampu lalu lintas atau lampu merah atau melanggar aturan lalu lintas, itu mungkin pernah tidak memakai helm atau apa. Nah, tapi kita tidak boleh menjawab soal-soal seperti ini dengan jujur. Artinya apa? Kita menjawab sesuai yang diinginkan oleh penyelenggara tes atau PKN, ya. Oke, dalam hal ini. Nah, jadi ketika menjawab soal-soal yang berhubungan dengan integritas, tunjukkan atau pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang memang benar-benar taat aturan, tidak pernah melanggar aturan, ya. Oke, taat etika, taat norma, itu loh yang diminta atau yang diharapkan oleh penyelenggara tes itu seperti itu. Jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda itu adalah orang yang taat etika, taat aturan. Oke. Jadi ini yang bernilai 5, kira-kira yang bernilai 4 mana? Yang bernilai 4 itu, ya, iya, yang jarang sekali pasti, gitu kan? Kalau atau mungkin pernah, gitu ya. Oke. Yang bernilai 4 di sini adalah pernah. Karena terburu-buru misalnya. Oke. Nah, tapi tetap, ya, saya tidak menyarankan untuk yang lain jawabannya. Jawaban yang saya sarankan adalah jawaban D. Jawab saja tidak pernah, apapun itu, ya. Jadi ketika menjawab soal-soal yang berhubungan dengan integritas, itu tunjukkan atau pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang taat aturan, tidak pernah melanggar aturan, ya, selalu menjunjung tinggi etika dan norma yang berlaku di organisasi, gitu ya rekan-rekan semuanya. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Tadi kenapa pilihan jawaban yang bernilai 5 itu adalah Charlie juga? Tidak meminjaminya dan menjelaskan alasannya. Ya, kita tahu kalau di dalam peraturan perundang-undangan kita, anak atau seseorang itu boleh memiliki SIM setelah berusia 17 tahun. Sementara anak atau adik kita yang baru kelas 3 SMP itu kan belum 17 tahun. Artinya sebetulnya mereka itu belum punya legalitas untuk apa? Untuk mengendarai motor, ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah Charlie yang bernilai 5. Kemudian kira-kira yang bernilai 4 yang mana? Ya, yang bernilai 4 itu adalah Delta.
tidak meminjamnya dengan dalih motor akan diservis misalnya. Cuman ini kan Anda berbohong juga, gitu. Anda artinya kurang berintegritas. Kalau orang berintegritas itu ya, dia berani mengatakan tidak ya tidak. Ini menyalahi aturan, ya sudah, jangan lakukan karena ini menyalahi aturan, begitu ya sobat GB semuanya. Nah, itu tadi penjelasan dari dua soal ini ya. Kenapa pilihan jawaban yang bernilai 5 adalah delta dan pada nomor 2 adalah Charlie yang bernilai 5. Nah, saya tidak akan menjelaskan semua tadi dari 1 sampai 8 kenapa, tapi saya akan lebih menjelaskan pada ini loh, apa namanya? Iya, kompetensi integritas itu ya, atau setiap kompetensi itu memiliki indikator perilaku ya. Setiap levelnya itu ada indikator perilakunya. Misalnya ini, level 1 itu adalah mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Nah, indikator perilakunya apa? Indikator perilakunya itu ada 3. 1, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Nah, ini namanya salah satu apa? Indikator ya, indikator perilaku berintegritas. Misalnya tadi ya, ketika adik kita yang masih belum berusia 17 tahun meminjam motor, kita harus bilang tidak ya. Oke. Kenapa? Kita juga harus berkata sesuai dengan fakta. Tidak, Dek, tidak, Nak, kamu belum 17 tahun. Kamu belum boleh mengendarai motor di jalanan umum, misalnya. Itu ya, oke. Jadi itu artinya apa? Artinya kita punya integritas. Meskipun itu sulit ya, oke. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Ya, pada tataran individu atau pribadi. Jadi ini semuanya adalah pribadi ya, atau dalam kapasitas kita sebagai pribadi. Kemudian yang kedua, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, ini indikator perilakunya. Oke. Nah, untuk level 2-nya, mampu mengingatkan, mengajarkan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Nah, indikator perilakunya apa? Indikator perilakunya adalah mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi di dalam segala situasi dan kondisi, serta mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Oke, ini indikator perilakunya. Indikator perilaku yang kedua, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerja Anda, gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dengan cara yang pantas. Oke. Nah, ini ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 ini ada tingkatannya. Nah, bagaimana cara memilih pilihan jawaban yang bernilai 5? Lihat konteksnya. Apakah konteksnya Anda sebagai individu atau sebagai bagian dari organisasi atau sebagai kepala bagian atau kepala divisi atau ketua kelompok dan lain sebagainya. Oke, paham ya rekan-rekan? Dan yang kedua adalah kalau ada pilihan jawaban dari level 2 dan ada pilihan jawaban yang dari level 1, itu yang nilainya lebih tinggi adalah yang dari level 2. Begitu seterusnya. Misalnya, di pilihan jawaban itu ada indikator perilaku yang dari level 1, dari level 2, dari level 3, dan juga dari level 4. Itu yang bernilai 5 itu pasti yang dari level 4. Gitu ya, Sobat GP semuanya. Iya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Misalnya ada pilihan jawaban, 5 pilihan jawabannya itu adalah 1 dari level 1, kemudian 2 misalnya A-nya dari level 1, B-nya dari level 2, C-nya dari level 3, dan D-nya dari level 4, dan E-nya dari level 5, itu pasti dari level 5 yang bernilai 5. Contohnya tadi menjadi role model misalnya. Nah, itu
cara memilih jawabannya seperti itu ya. Oke, jadi kembali lagi, ini bukan karangan saya ya. Ini adalah merujuk pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Oke, jadi setiap aspek kompetensi manajerial itu ada 5 level. Nah, levelnya seperti ini semuanya. Oke, nah pada setiap level itu ada indikator perilakunya, ada minimal 3 indikator perilakunya. Nah, di dalam tes ya, itu kalian harus mampu menghubungkan antara pilihan jawaban dengan indikator perilaku yang ada pada setiap level. Kuncinya begini, seperti tadi, saya ulang lagi sekali lagi ya. Kalau ada pilihan jawaban dari level 2 dan level 1, maka pilihan jawaban yang bernilai 5 itu adalah jawaban yang dari level 2. Itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin tinggi levelnya, itu semakin tinggi nilainya. Begitu ya Sobat GP semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau Anda berminat untuk mempelajari lebih jauh tentang manajerial, Anda bisa mengikuti bimbel bersama kami ya, oke, di Ayo Lulus ya. Silakan hubungin di 085947268588 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami. Sudah terbukti kami meluluskan banyak sekali rekan-rekan di baik P3K maupun CPNS maupun sekolah kedinasan ya, oke. Ya, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.